Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama itu ada Putri Anjani dengan NIM 21020059. Kemudian ada Rizka Rianti Putri dengan NIM 2103020055. Lalu ada saya sendiri Sukseniawati dengan NIM 2103020059. Lalu ada Weni Risesti dengan NIM 2103020061. Dan yang terakhir itu ada Anissa Sri Amanda dengan NIM 21030068. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas hasil eksperimen kami pada mata kuliah persamaan diferensial. Nah, yang pertama itu ada persamaan diferensial dalam kehidupan sehari-hari. Persamaan diferensial itu adalah persamaan matematika yang menghubungkan nilai fungsi dan turunannya dari berbagai orde, termasuk satu atau lebih variabel. Salah satu penerapan praktis dalam kehidupan sehari-hari yaitu membangun model matematika terkait dengan penurunan suhu. Nah, penurunan suhu ini merupakan perubahan suhu yang terjadi pada suatu benda atau sistem sehingga suhunya menjadi lebih rendah. Nah, proses ini dapat terjadi secara alami, misalnya melalui perpindahan panas dengan lingkungan atau secara buatan seperti melalui pendinginan. Nah, contoh penurunan suhu dalam kehidupan sehari-hari itu ada air panas dalam cangkir yang menjadi dingin, kemudian ada makanan yang baru dimasak menjadi dingin. Nah, lalu ada suhu tubuh seseorang yang mengalami demam menurun, sedangkan suhu udaranya menjadi dingin pada malam hari. Selanjutnya ada fenomena keseharian. Nah, menurut Agus Margono tahun 2009, ciri-ciri senam yaitu gerakannya diciptakan dengan sengaja. Nah, senam ritmik adalah pergerakan senam yang dilakukan dalam iringan irama musik atau latihan bebas yang dilakukan secara berirama. Nah, senam ritmik merupakan salah satu bentuk senam yang dilakukan dengan melakukan teknik gerakan yang diselaraskan dengan irama musik baik dengan alat maupun tidak. Nah, ini menurut Nuritasari tahun 2020. Sedangkan menurut Agus Margono 2009, ciri-ciri senam itu diciptakan dengan sengaja dan gerakannya harus selalu berguna untuk meningkatkan kualitas fisik, yakni meningkatkan kelentukan, memperbaiki sikap, dan gerakan keindahan tubuh. Kemudian menambah keterampilan, meningkatkan keindahan gerak, hingga meningkatkan kesehatan tubuh dan gerakannya harus selalu tersusun secara sistematis. Nah, selanjutnya ada pengertian suhu yang akan dijelaskan oleh Welny. Pada Welny, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian suhu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, suhu diartikan sebagai ukuran kuantitatif dari temperatur, panas atau dingin, dan diukur menggunakan termometer. Suhu menjadi besaran yang akan menyatakan ukuran derajat dingin dan panas suatu benda. Alat yang umumnya menjadi pengukur suhu yaitu termometer. Perubahan suhu adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda atau sistem, sehingga suhunya menjadi lebih rendah. Proses ini dapat menjadi secara alami, misalnya melalui perpindahan panas dengan lingkungan atau secara buatan, misalnya melalui pendinginan. Penurunan suhu merupakan fenomena umum yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi suhu tubuh manusia. Suhu tubuh manusia dapat mengalami perubahan disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada aktivitas fisik atau latihan. Yang kedua itu suhu lingkungan. Yang ketiga, waktu harian, usia, jenis kelamin, hormon tiroid, dan kelembapan udara. Yang ketiga itu ada model persamaan diferensial pada penurunan suhu tubuh. Nah, definisi persamaan diferensial orde 1 dalam penerapan persamaan diferensial orde 1 pada matematika adalah pencarian nilai fungsi turunan untuk memudahkan perhitungan. Persamaan diferensial biasa orde 1 secara umum dapat dinyatakan dalam bentuk dy per dx sama dengan f(x)y. Jika f(x)y dapat dinyatakan dalam bentuk f(x)y sama dengan gx dikali dengan hx, maka penyelesaian persamaan diferensial biasa tersebut dapat dilakukan dengan cara memisahkan variabelnya. Sehingga faktor y bisa kita kumpulkan dengan dy dan faktor x dengan dx. Menurut
dan PRIM 2009 dalam Firni 2018. Baiklah, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih penjelasan dari Bang Ida Sesti. Selanjutnya untuk persamaan umum atau rumus persamaan diferensial ordo 1 akan dijelaskan oleh Putri Anjani. Kepada Putri, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas mengenai persamaan umum dan atau rumus persamaan diferensial ordo 1. Laju suatu benda mendingin atau memanas berbanding lurus dengan perbedaan antara suhu benda tersebut dengan suhu medium di sekitarnya. Itu dapat dikutip dari Farbeck et al. 2011. Dalam hal ini dikatakan pendinginan jika suhu benda dimisalkan sebagai P dan suhu sekitarnya sebagai PS. Maka proses pendinginan Newton terhadap waktu dapat dijelaskan oleh model matematika dalam bentuk persamaan berikut. Dikutip dari Febrian tahun 2017. Nah, persamaannya itu dP per dt sama dengan K P kurang PS dikali di mana K lebih dari 0. Dengan K adalah tingkat atau kadar pendinginan, model matematika pendinginan Newton juga merupakan persamaan diferensial matematika biasa ordo 1. Selanjutnya itu rumusan masalah eksperimen. Nah, pada rumusan masalah eksperimen ini dapat menjadi fokus pada yang pertama, bagaimana model persamaan diferensial yang menyatakan suhu tubuh seseorang mengalami perubahan setelah melakukan senam. Yang kedua, berapakah besar suhu tubuh setelah 20 menit setelah senam. Yang ketiga, kapankah suhu tubuh itu menjadi 30 derajat. Selanjutnya itu langkah-langkah eksperimen. Nah, jadi sebelum melakukan eksperimen ini, ada beberapa tahapan. Yang pertama itu peneliti menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan eksperimen. Contohnya seperti termometer, speaker, handphone, ataupun buku. Yang kedua, setelah peneliti mulai melakukan eksperimen. Lalu yang ketiga, peneliti melakukan pengecekan suhu menggunakan termometer kepada subjek sebelum melakukan senam. Lalu yang keempat, subjek melakukan senam selama 30 menit. Yang kelima, setelah 30 menit, dilakukan pengecekan suhu menggunakan termometer kepada subjek. Lalu yang keenam, data yang diperoleh dari eksperimen itu dikumpulkan. Selanjutnya, memodelkan permasalahan berdasarkan data yang diperoleh ke dalam persamaan diferensial. Lalu yang kedelapan, mencari solusi permasalahan dengan menggunakan hukum pendinginan Newton. Yang terakhir, menginterpretasi hasil dan penarikan kesimpulan.
This is Africa. Samia, mina, waka, waka, Samia, mina, sakalewa. This time for Africa. Baik, untuk hasil eksperimen itu akan dijelaskan oleh Anissa Sri Amanda. Kepada Anissa, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Anissa Sri Amanda akan melanjutkan pembahasan mengenai hasil eksperimen yang telah kita lakukan. Nah, berdasarkan hasil eksperimen yang sudah kami lakukan itu, kami mendapatkan permasalahan sebagai berikut. Subjek penelitian melakukan gerakan senam ritmik di pagi hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, di mana suhu di pagi itu adalah 30 derajat Celcius. Kemudian, kedua subjek melakukan gerakan senam ritmik di Taman Batu 10 Tanjung Pinang. Sebelum memulai senam ritmik, peneliti melakukan pengecekan suhu tubuh terhadap kedua subjek. Nah, dari hasil pengukuran tersebut diperolehlah pada subjek pertama, itu suhu tubuhnya 34,8 derajat Celcius. Dan pada subjek kedua, suhu tubuhnya itu 35,8 derajat Celcius. Nah, setelah peneliti mengukur suhu subjek tersebut, kedua subjek itu melakukan senam ritmik selama 30 menit. Setelah melakukan senam ritmik, suhu tubuh kedua subjek dicek kembali tuh, di mana suhu subjek yang pertama, suhu tubuhnya itu 37,5 derajat Celcius. Dan subjek kedua, suhu tubuhnya adalah 37,1 derajat Celcius. Oke, selanjutnya ada pula pembahasan eksperimen. Nah, untuk pembahasan eksperimen dari permasalahan yang tadi, itu kita bahas satu-satu dulu ya. Di sini saya akan menjelaskan si subjek pertamanya. Nah, pertama, dx per dt sama dengan k dikali x dikurang xx, di mana k-nya lebih besar dari 0. Nah, dx per dt sama dengan k kali x dikurang 30. Di mana x0-nya itu 34,8 dan x30-nya itu sama dengan 37,5. Kemudian kita di sini yang paling pertama itu kita mencari persamaannya dulu. Nah, solusi dari persamaan tersebut itu adalah dx per dt sama dengan k dikali x dikurang 30. Ini kita pindah ruaskan menjadi dx per x dikurang 30 sama dengan k dikali dt. Nah, kemudian kita integralkan kedua ruas menjadi dx per x dikurang 30 sama dengan integral k dikali dt. Nah, selanjutnya logaritma natural dikali x dikurang 30 ditambah C1 sama dengan logaritma natural dikali KT ditambah C2. Nah, konstanta C1 dan C2 ini kita gabung menjadi logaritma natural dikali x dikurang 30 sama dengan logaritma natural K dikali T ditambah C. Nah, menjadi x dikurang 30 sama dengan x dikurang 30 sama dengan konstanta pangkat K dikali T ditambah C. Nah, dapatlah persamaan diferensialnya itu adalah x sama dengan 30 ditambah C dikali konstanta pangkat K dikali T. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan diferensial tadi, kita substitusikan nilai x0 sama dengan 34,8 ke dalam persamaan yang telah kita dapatkan tadi. Maka x sama dengan 30 ditambah C kali konstanta pangkat K dikali T, di mana nilai x-nya itu tadi 34,8 sama dengan 30 ditambah C
C kali konstanta pangkat K dikali T. Nah, 34,8 sama dengan 30 ditambah C kali konstanta K, di mana nilai T-nya itu tadi 0 ya. Kemudian 34,8 sama dengan 30 ditambah C. Selanjutnya ini kita pindah ruaskan menjadi 34,8 dikurang 30 sama dengan C. Maka hasilnya itu adalah 4,8 sama dengan C. Nah, setelah kita mendapatkan nilai C-nya itu 4,8, maka bisalah kita substitusikan nilai C-nya itu ke dalam persamaan. Maka didapatlah X sama dengan 30 ditambah 4,8 dikali konstanta pangkat K dikali T. Oke, setelah itu kita substitusikan X 30 sama dengan 37,5 derajat Celcius ke dalam persamaan di atas. Maka X sama dengan 30 ditambah 4,8 dikali konstanta pangkat K dikali T, di mana X-nya itu adalah 37,5 sama dengan 30 ditambah 4,8 dikali konstanta pangkat K. Nah, nilai T-nya itu 30 ya. Nah, selanjutnya ini bisa kita pindah ruaskan menjadi 37,5 dikurang 30 sama dengan 4,8 dikali konstanta pangkat K dikali 30. Nah, ini kita kurangkan, dapatlah hasilnya 7,5 sama dengan 4,8 konstanta K kali pangkat K kali 30. Nah, ini kita pindah ruaskan menjadi 7,5 per 4,8 sama dengan konstanta pangkat K dikali 30. Hasilnya itu logaritma natural 7,5 per 4,8 sama dengan logaritma natural konstanta pangkat K dikali 30. Nah, hasil dari logaritma natural tadi itu adalah 0,44628710 sama dengan 30 kali K. Nah, K-nya itu adalah 0,44628710 dibagi 30, dapatlah K-nya 0,01487623. Nah, setelah itu bisa kita substitusikan nilai K-nya itu ke dalam persamaan diferensial tadi. Menjadi 30 ditambah 4,8 dikali konstanta pangkat 0,01487623 dikali T. Nah, selanjutnya berapa suhu tubuhnya setelah 20 menit? Oke. Setelah kita ini mencari suhu tubuh setelah 20 menit menggunakan persamaan diferensial yang sudah kita cari tadi, yaitu X sama dengan 30 ditambah 4,8 dikali konstanta pangkat 0,01487623 dikali T. X sama dengan 30 ditambah 4,8 dikali konstanta pangkat 0,01487623, di mana T-nya itu 20 menit ya, jadi kita masukkan di situ 20. Kemudian X sama dengan 30 ditambah 4,8 dikali, nah hasilnya itu adalah 1,3465214,9. Nah, X sama dengan 30 ditambah 6,4330315. Maka hasil suhu yang kita dapat setelah 20 menit itu adalah sebesar 36,46 derajat Celcius. Oke, kemudian ada pertanyaan juga ini, di menit keberapa jika suhu tubuh sebesar 37,37 derajat Celcius? Nah, kita bisa mencari suhu tubuhnya, mencari menit keberapanya jika suhu tubuh sebesar 37 derajat Celcius ini berdasarkan persamaan diferensial yang sudah kita cari tadi. Nah, di sini persamaan diferensialnya itu adalah X sama dengan 30 ditambah 4,8 kali konstanta pangkat 0,01487623 dikali T. Nah, X-nya itu 37 sama dengan 30 ditambah 4,8 konstanta kali pangkat 0,01487623 dikali T. Maka ini kita kurangkan ya, 30 sama 37 dikurang 30, kita pindah ruaskan, hasilnya 7. Nah, sama dengan 4,8 konstanta pangkat 0,01487623675524 dikali T. Nah, terus tuh kemudian hasilnya ini kita pindah ruaskan juga menjadi konstanta pangkat 0,01487623 kali T sama dengan 7 per 4,8. Nah, ini hasilnya itu adalah kita
logaritma natural konstanta pangkat 0,01487623 dikali T sama dengan logaritma natural 7/4,8. Nah, hasil dari logaritma tadi itu adalah logaritma natural tadi itu 0,01487623 T kali T sama dengan 0,3772943. Nah, di sini kita bisa menentukan nilai T-nya dengan cara membagi. Kita bagi 0,3772943 dengan 0,01487623. Maka dapatlah suhunya menjadi 2536261,293. Kita bulatkan menjadi 25. Maka suhu yang didapat maka waktu yang diperlukan ketika suhu tubuh 37 derajat Celcius itu adalah 25 menit. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pengukuran suhu tubuh subjek yang kedua itu akan dijelaskan oleh Rizka. Kepada Rizka, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil dari subjek 2, di mana dy per dt sama dengan K dikali Y kurang YS, di mana K-nya itu lebih besar daripada 0. Jadi dy per dt, dy dt-nya itu sama dengan K kali Y kurang 30, di mana Y0-nya itu sama dengan 35,8 dan Y30-nya itu sama dengan 37,1. Nah, jadi yang pertama kita cari itu solusi dari persamaan, yaitu dy dt sama dengan K kali Y kurang 30. Di mana kita pindah ruaskan, jadinya dy per Y kurang 30 sama dengan K dt. Setelah kita pindah ruaskan, kita integralkan. Jadi integral dy per Y kurang 30 sama dengan integral K dt. Kita turunkan jadi ln Y kurang 30 tambah C1 sama dengan ln KT tambah C2. Ln Y kurang 30 itu sama dengan ln KT tambah C. Y kurang 30 sama dengan konstanta pangkat KT tambah C. Jadi ln sama dengan Y sama dengan 30 tambah C konstanta pangkat KT. Jadi dari persamaan tersebut kita dapat dapatnya itu Y sama dengan 30 tambah C eksponen KT pangkat KT itu kita substitusikan Y0-nya sama dengan 35,8 ke dalam persamaan tadi. Jadi dapatnya tuh Y sama dengan 30 tambah C konstanta pangkat KT, di mana Y-nya itu kita masukkan jadinya 35,8 sama dengan 30 tambah C konstanta pangkat KT. Nah, 35,8 sama dengan 30 tambah C konstanta K, di mana T-nya itu kita masukkan 0. Jadinya 35,8 sama dengan 30 tambah C. Jadi kita pindah ruaskan lagi, jadi 35,8 dikurang 30 sama dengan C, hasilnya itu kita dapatkan C-nya itu sama dengan 5,8. Nah, setelah kita dapatkan C-nya itu 5,8, kita masukkan ke dalam persamaan, sehingga hasilnya itu Y sama dengan 30 ditambah 5,8 konstanta pangkat KT. Setelah itu kita substitusikan lagi kembali Y30 sama dengan 37,1 ini ke dalam persamaan yang sebelumnya. Jadinya kita temukan itu Y sama dengan 30 tambah 5,8 konstanta pangkat KT, di mana Y-nya kita masukkan 37,1 sama dengan 30 ditambah 5,8 konstanta K, di mana T-nya itu kita masukkan 30, sehingga 37,1, 30 kita pindah luaskan, jadinya kurang 30 sama dengan 5,8 konstanta K konstanta pangkat K kali 30. Jadi hasilnya itu
7,1 sama dengan 5,8 konstanta pangkat K kali 30. Kita pindah ruaskan kembali sehingga jadinya 7,1 per 5,8 sama dengan konstanta pangkat K kali 30. Kita lernkan jadinya 7,1 per 5,8 sama dengan konstanta pangkat K kali 30 sehingga hasilnya itu 0,2022386 sama dengan 30K. Nah, jadi kita ingin mencari K, jadi kita pindah ruaskan K sama dengan 0,2022386 per 30. Sehingga hasilnya itu K sama dengan 0,0067422. Kita masukkan ke dalam persamaan yang ada sehingga hasilnya itu Y sama dengan 30 ditambah 5,8 konstanta pangkat 0,00674122 T. Setelah itu kita ingin mencari suhu tubuh setelah 20 menit. Kita pakai persamaan yang ada yaitu Y sama dengan 30 ditambah 5,8 konstanta pangkat 0,00674122 T. Jadi Y sama dengan 30 tambah 5,8 konstanta pangkat 0,00674122. T-nya itu kita masukkan 20, jadi dikali 20. Sehingga hasilnya itu Y sama dengan 30 ditambah 5,8 dikali 1,14433,582. Sehingga hasilnya itu menjadi 36,63. Selanjutnya, kita mencari di menit berapakah jika suhu tubuhnya itu 37 derajat Celcius. Jadi, kita pakai persamaan yang ada, itu di mana Y sama dengan 30 ditambah 5,8 konstanta pangkat 0,00674122 kali T, di mana kita masukkan Y-nya itu sama dengan 37. Jadi 37 sama dengan 30 ditambah 5,8 konstanta pangkat 0,00674122 T. Kita pindah ruaskan sehingga hasilnya 37 kurang 30 sama dengan 5,8 konstanta pangkat 0,00674122 T, sehingga hasilnya itu 7 sama dengan 5,8 konstanta pangkat 0,00674122 T. Jadi konstanta pangkat 0,00674122 T sama dengan 7 per 5,8. Setelah itu kita learn konstanta pangkat 0,00674122 T sama dengan learn 7 per 58 sehingga hasilnya itu 0,00674122 T sama dengan 0,1880523. Kita ingin mencari T, jadi T sama dengan 0,1880523 per 0,00674122, sehingga kita dapatkan hasilnya itu 27,89. Kita bulatkan menjadi 28. Jadi kita dapatkan T-nya itu sama dengan 28 menit. Mungkin segitu aja pembahasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Jadi kesimpulannya adalah bahwa persamaan diferensial orde pertama dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada penurunan suhu tubuh. Dalam konteks suhu, permasalahan dapat diselesaikan dengan memanfaatkan hukum pendinginan Newton. Penelitian ini melibatkan eksperimen untuk mengamati perubahan suhu tubuh selama melakukan aktivitas senam ritmik. Setelah senam dilakukan, tercatat peningkatan suhu tubuh kedua subjek penelitian dari 34,8 derajat Celcius menjadi 37,5 derajat Celcius untuk subjek 1, dan untuk subjek 2 dari 35,8 derajat Celcius berubah menjadi 37,1 derajat Celcius, di mana suhu lingkungan saat melakukan senam itu adalah 30 derajat Celcius.
Bila kedua subjek melakukan senam selama 20 menit, maka suhu tubuh akan meningkat menjadi 36,5 derajat Celcius dan 36,6 derajat Celcius. Nah, waktu yang dibutuhkan agar mencapai suhu tubuh menjadi 30 derajat Celcius, maka subjek 1 harus melakukan senam selama 20 menit. Nah, untuk subjek 2, dia harus melakukan senam selama 28 menit. Nah, dalam hal ini disimpulkan bahwa terjadi perubahan suhu sebelum dan setelah melakukan olahraga yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor waktu dan faktor suhu dari lingkungan. Oke, sekian hasil pemaparan kami. Terlebih dan terkurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.